buzzer ya, Pi, jawab, kasih pertanyaan random. Scroll komen gak ada yang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Interafriend ya, yang lagi rebahan mungkin, yang lagi tidur-tiduran, lagi nyantai ya, karena jam-jamnya masih puasa gitu ya, jam siang gitu, apalagi sekarang masih jam 1 gitu ya, masih lama untuk buka puasa. Jadi mungkin sambil buka puasa, sambil rebahan dan sambil nyantai, tapi jangan rebahan kosong gitu ya. Kita sambil join live dari Itera Official gitu, karena di sini kamu nantinya bakal dapat informasi yang menarik dan informasi yang sangat informatif pastinya. Karena kita di sini akan ngobras nih ya, ngobrol asik bareng program studi yang baru ada di Institut Teknologi Sumatera, yaitu ada rekayasa instrumentasi dan juga automasi gitu. Kalau kemarin kamu udah sempet tonton ya YouTube-nya ITER Official, di situ sudah ada podcast dari instrumentasi dan juga automasi. Tapi kali ini siang ini kita akan ngobrol asik lagi ya bareng kedua dosen yang sama dengan yang ada di Lentera, tapi akan lebih enjoy dan lebih asik lagi karena kita akan saling sapa nih sama Itera Friends semua yang ada di rumah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang membingungkan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung aja tulis di kolom komentar di siaran langsung kali ini. Kalau gitu ya, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi lagi, kita sambut aja narasumber kita kali ini. Dua dosen tampan dan juga sangat rupawan nih dari instrumentasi dan juga automasi. Halo Pak Dwi, halo Pak Sabar. Halo, waduh ini moderatornya juga tampan ini. Makasih. Karena juga cowok gitu Pak ya. Iya cowok. Kita bertiga jadinya tampan gitu. Oke. Sebelumnya apa kabar nih buat Pak Dwi, Pak Sabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat Pak ya. Kita belum lama ini juga ketemu gitu kan. Akhirnya kita ketemu lagi. Semoga kita ngobrolnya juga makin asik gitu ya di program Podcastera. Iya, Dan tentunya. itu ngobrol asik bareng instrumentasi dan juga automasi. Iya. Nah, Itera Friend yang ada di rumah mungkin ada yang belum tahu nih nama lengkap dan juga siapa sih dosen di depan ini kan, dosen apa gitu kan. Nah, silakan nih buat Pak Dwi pertama kali nih perkenalan dulu nih sama Itera Friend. Halo Itera Friends. Perkenalkan ya, saya dosen dari instrumentasi dan automasi, Dwi Haryanto SSI MSI. Ya, di prodi rekayasa instrumentasi ini jadi salah satu penggagasnya gitu ya. Jadi tim borang hingga selesainya gitu. Dan kemudian Pak Sabar. Ya, halo Itera Friends. Jumpa lagi nih dengan Pak Sabar ya. Jadi istilah kata kalau kita berbicara pasti kenal ya Pak Sabar di ITERA. Jadi Pak Sabar merupakan dosen di Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kita berdua sama-sama penggagas ataupun pembuat borang dari prodi ini dari awal belum jadi sampai jadi. Alhamdulillah 2022 pada tanggal 11 Maret 2022 Prodi Instrumentasi dan Otomasi sah jadi berada di bawah ITERA gitu. Oke, Pak Dwi dan juga Pak Sabar gitu ya. Ini puasa semua Pak? Alhamdulillah. Puasa gitu ya. Tapi raut wajahnya masih ceria dan juga masih semangat gitu ya. Ngobrol asik bareng Itera Friend yang ada di rumah gitu sambil bahas-bahas lagi nih tentang prodi baru yang ada di ITERA, yaitu rekayasa instrumentasi dan juga automasi. Nah, balik lagi nih Pak ke prodi IA itu ya. Kita tanya lagi nih latar belakang dari berdirinya prodi IA itu sendiri gitu Pak. Boleh dijelasin lagi? Oke. Jadi prodi dari rekayasa instrumentasi dan otomasi ini latar belakang berdirinya pertama, kita mengetahui perkembangan zaman itu semakin berkembang, teknologi begitu pesatnya, apalagi kita memasuki namanya era revolusi industri 4.0. Nah, dari prodi ini diharapkan mampu meningkatkan SDM kita untuk bisa berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, khususnya di Pulau Sumatera. Maka dibutuhkanlah sarjana rekayasa instrumentasi dan otomasi untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Pulau Sumatera di bidang tadi teknologi dan ilmu pengetahuan gitu. Oke.
Kalau dari Pak Dwi dan juga Pak Sabar nih ya sendiri, backgroundnya itu sebenarnya memang di background instrumentasi dan automasi atau gimana nih Pak? Kalau untuk saya sendiri, saya backgroundnya merupakan fisika instrumentasi dan otomasi atau instrumentasi kontrol. Tapi kalau background S2 saya dulu. Nah, mungkin Pak Dwi? Ya, saya juga sama ya dari fisika instrumentasi sebenarnya. Jadi risetnya lebih kepada instrumen ya, dan pengukuran gitu dan juga pengendalian seperti itu. Oke, terkait dengan penerimaan nih Pak ya, ini Iya. kan tergolong masih prodi baru gitu ya, resmi tadi dibicarakan oleh Pak Sabar Maret gitu ya, baru diresmikan, Iya. yang artinya sudah melakukan penerimaan gitu. Nah itu untuk penerimaan sendiri sudah ada di SBMPTN atau belum tuh Pak? Kalau untuk prodi baru ini, yaitu rekayasa instrumentasi dan otomasi, dan juga kemarin ada migas juga kemarin baru ini sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN tertulis. Nah, jadi kita sudah menerima mahasiswa baru dengan kuota kita sebenarnya ada 100 orang. Untuk SBMPTN-nya ada 70, kemudian untuk seleksi lainnya ada 30. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau join ataupun mau masuk ke bergabung dengan prodi IA itu peluangnya sangat besar gitu. Jadi kita ada seleksi SBMPTN, nanti ada SMPTN Barat, kemudian ada ujian seleksi khusus atau prestasi khusus, itu nanti kalian bisa lihat infonya di Instagram Instrumen and Otomasi ITERA. Nah, kemudian ada USM, ujian seleksi masuk di sekitar bulan Juli ya, awal Juli gitu. Jadi pantengin terus Instagram kita, Instagram PMB juga, itu bisa dilihat di Instagram instrumentasi.otomasi_ITERA. Oke, itu ya itu referensi yang ada di rumah gitu ya, yang kamu dengar ngobras kali ini gitu ya. Kalau kamu tertarik yang masih belum daftar SBM mungkin ya, karena SBM juga masih penutupan tanggal 15 April nanti. 15 gitu ya. April Berarti nanti. masih ada waktu nih kamu buat mikir-mikir, kayaknya instrumentasi dan juga automasi ini cocok nih menjadi program studi pilihan kamu gitu. Iya. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sabar gitu ya, kamu bisa akses dan juga lihat langsung di Instagramnya tadi itu ya, jadi kamu bisa kepo-kepoin gitu, atau mau tanya langsung sama dosen-dosen yang ada di IA ini kan, kamu boleh banget tuh langsung aja DM gitu, Pak saya mau tanya ini, Pak saya mau tanya itu gitu. Oh iya, sebagai informasi kita sudah buatkan grup WhatsApp. Jadi kita akan memberikan informasi untuk seleksi masuknya nanti. Silakan join, ada di Instagram ya. Jadi ada grup WhatsApp grup di mana misalnya masih bingung tuh. Kan biasanya mahasiswa baru bingung nih, aduh seleksi ini bingung nih kapan tanggalnya. Nah, kita akan update terus di grup tersebut. Jadi kalau misalnya prioritasnya memang mau instrumentasi dan otomasi, silakan join di grup itu, nanti kita akan berikan informasi berkala. Gitu. Oke, buat Pak Dwi nih ya, Ya, terkait pendaftaran tadi kan ada beberapa jalur masuk nih ya, SBMPTN, terus ada USMPK, terus ada prestasi khusus, ada mandiri juga tadi kan. Iya. Nah, itu terkait kuota nih Pak, kira-kira berapa sih untuk kuota dari SBM sendiri dan juga kuota dari tes lainnya gitu untuk prodi IA sendiri Pak? Ya, pertanyaan bagus nih. Jadi untuk SBMPTN ya, ini kami ada kuota 70 nih. Ya, sampai tanggal 15 ini yang masih galau-galau ya, pilihlah jadi pilihan pertama ya, pilihan pertama untuk SBMPTN. Kalau masih galau lagi ya, misalkan aduh saya mau pilihan pertama teknik elektro nih, oh tapi teknik elektro katanya peminatnya banyak, Pak. Jadi Bisa pilihan kedua. Atau fisika terus jadi pilihan kedua ya, jadi jadikan salah satu pilihan gitu lah ya, untuk kalian yang ingin mendaftar SBMPTN nanti di USM SMPTN Barat. SMPTN Barat dan Prestasi khusus. prestasi khusus itu ada kuota 30 ya, 30. Jadi total 100. Oke, itu. berarti memang walaupun masih baru juga banyak nih ya Pak peluang untuk mahasiswa masuk gitu ya, apalagi 100 mahasiswa nantinya yang akan diterima di tahun ini, baik dari SBMPTN tadi, SMPTN Barat dan juga jalur lainnya gitu. Nah, terkait untuk masuk tadi udah kita bahas, sekarang tentang perkuliahannya gitu Pak. Ketika dia sudah masuk dan resmi menjadi mahasiswa prodi IA, nah itu dia akan menjalani proses perkuliahannya itu seperti apa nantinya? Boleh nih dijawab.
Monggo. Oke, kalau untuk sistem perkuliahan sudah jelas. Jadi kalau kita kan ITERA Institut Teknologi Sumatera. Nah, biasanya di Institut ITERA itu untuk tahun pertama yaitu semester 1 dan semester 2 mereka mahasiswa akan menjalani masa TPB ya kan. Tahap pembelajaran bersama di mana mata pelajaran yang dipelajarin adalah mata pelajaran basic science karena kita konsepnya penguatan sains di tahap pertama. Yang kemudian tahun kedua baru masuk ke mata kuliah inti prodi. Inti prodi nanti kita lihat di mata kuliah inti prodi nanti kita akan sistemnya sesuai dengan apakah dia hibrid boleh, luring dan daring. Nanti dicampur. Nah, poin pentingnya adalah di mata kuliah seluruhnya di instrumentasi dan otomasi itu banyak sekali nantinya project-project. Kita akan menerapkan sesuai dengan kurikulum IKU yaitu dalam pembelajaran itu menerapkan project based learning dalam pembelajaran. Nah, itu nanti kita akan sesuaikan projectnya sesuai dengan keadaan saat ini seperti itu. Jadi pelajarannya sangat menarik, tidak teori ada namun praktek pun ada. Jadi buat teman-teman mahasiswa jangan takut belajarnya. Waduh, ini banyak fisikanya atau apa. Di sini kita aplikasi dan terapan dan kalian akan menikmati pelajaran seperti itu. Gitu. Oke, terkait dengan praktikum gitu Pak, pasti ada praktikumnya gitu kan? Betul. Nah, untuk praktikum sendiri itu akan lebih banyak kita ambil praktikum di luar atau kita praktikum secara internal di kampus ITERA gitu Pak? Oke, sebenarnya proporsinya udah diatur gitu ya sedemikian rupa gitu. Kemudian untuk praktikum tentu kita akan memanfaatkan fasilitas yang ada di ITERA ya dari mulai kemarin udah dijelaskan di YouTube kemarin ada Labtek 1 hingga 5, kemudian tentu nanti ada kerjasama untuk KP, kemudian untuk magang ya untuk lebih pendalaman pada dunia kerja gitu seperti itu. Jadi mata kuliah sudah disusun ya proporsinya bagaimana ada kelas teorinya dan juga ada kelas praktikumnya gitu. Oke, itu untuk terkait praktikum tadi Pak ya. Nah, kalau untuk mata kuliah sendiri Pak, ada nggak sih yang difokusin nih di bidang IA ini sendiri? Akankah fokusnya ke fisika atau fokusnya ke matematika atau fokusnya ke mana gitu Pak? Oke, kalau misalnya fokus, jadi kan kalau misalnya fisika, matematika, kimia, biologi itu adalah mata kuliah basic science yang digunakan untuk menunjang mata kuliah inti dalam prodi. Nah, sebenarnya kalau di dalam mata kuliah IA sendiri itu adalah mata kuliah yang bersifat aplikatif dan itu diterapkan dalam dunia kerja industri. Jadi kalau misalkan nih buat adik-adik sekalian yang mungkin kita ketahui suka pelajaran ada programming, ada program atau yang suka bermain sensor. Nah, ini sangat menarik sekali karena konsep dari instrumentasi itu adalah pengukuran, identifikasi, pengendalian yang suka mengendalikan sesuatu, dikontrol atau kemudian diotomasi. Nah, di sini adalah mata kuliah. Contoh mata kuliah yang sedang berkembang yaitu kita ada namanya kecerdasan buatan. Ada namanya kontrol cerdas. Kemudian ada lagi kita mata kuliah jaringan sensor dan aktuator. Semua itu adalah sistem pengukuran yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya kita masuk di sini yang hobinya dalam tanda kutip mengukur dan menentukan dan menganalisis itu sangat cocok sekali di sini. Karena kita ketahui dunia ini tidak terlepas dari namanya pengukuran. Karena semua apapun itu pasti ada ukuran supaya apa kita tahu. Dengan adanya ukuran itu kita tahu bagaimana cara mengaturnya, bagaimana mengolahnya, seperti itu sih. Oke. Nah, terkait mata kuliah yang ini berarti kan bersifat otomatis gitu Pak ya, instrumentasi itu yang otomatis. Nah, kalau untuk VR gitu sendiri itu Pak, itu termasuk dalam hal yang akan kita pelajari nggak itu Pak? Oke, untuk VR ya. Jadi di sini kalau misalnya pelajarannya tidak terlalu fokus, tapi kita ada namanya mata kuliah peminatan yaitu instrumentasi maya. Dan instrumentasi yang berhubungan nantinya tentang bagaimana cara membuat sistem. Nanti palingan di VR nanti kita akan mempelajari bagaimana VR itu bekerja dan alat itu bisa digunakan sebagai alat ukur dan sebagai mungkin nanti bisa masuk ke mata kuliah robotik dan mekatronika dan beberapa instrumentasi maya dan pengolahan citra nanti di situ nantinya.
Karena nanti mereka akan belajar sistem instrumentasi ya, ada mata kuliah sistem instrumentasi, bagaimana cara membuat sistem dan mengetahui cara kerjanya seperti itu. Oke, berarti tadi termasuk dalam pembuatan robot juga termasuk dalam ilmu instrumentasi dan juga otomasi berarti Pak, ya? Betul. Ya, Ya. jadi kan di dalam instrumentasi itu di dalam percabangan lagi gitu ya. Ada sensor, kemudian ada aktuator, pengolah sinyal, kemudian ada kontrolnya gitu, seperti itu. Jadi robot sangat terkait dengan prodi ini gitu ya, karena prodi ini dari kata dasarnya saja sudah menggunakan instrumentasi, dan tentu robotik berjalan secara otomatis gitu ya. Jadi Betul. menggunakan otomatis dan instrumen dalam mengendalikannya gitu. Oke, berarti memang cukup menarik gitu kan ya untuk sebagai prodi baru, tapi prospeknya kayaknya ke depannya bakal jelas gitu ya. Kita akan kuliahnya seperti apa, kita akan lulusnya seperti apa gitu kan. Nah, tapi terkait lulusnya nanti gitu Pak, kira-kira sudah ada belum sih Pak dari pihak ITERA sendiri dan juga rekayasa instrumentasi dan juga otomasi yang nantinya akan merekomendasikan gitu ya lulusan dari IA ini sendiri ke sini nih nanti, atau kamu mau ke sini nanti diarahkan ke sini gitu. Kira-kira gimana Pak? Masa betul. Oke. Jadi dari prodi IA sendiri atau rekayasa instrumentasi dan otomasi, untuk rekomendasi berarti sama dengan itu merujuk kepada prospek lulusan kerjanya yang betul. bakal kita ciptakan. Jadi sarjana rekayasa instrumentasi dan otomasi ini bidang core ilmunya yang kita arahkan yaitu menjadi seorang engineer di bidang instrumen dan otomasi dari suatu sistem. Sistem apa aja, boleh itu industri, boleh itu sistem sensor, baik itu smart home, seperti itu, project-project yang berhubungan dengan IoT, semua itu mereka akan menguasai itu karena akan dipelajari dasar-dasarnya di rekayasa instrumentasi dan otomasi. Nah, selain itu, sarjana untuk S1, karena kita di ITERA itu sarjananya merupakan sarjana program sarjana, rekayasa instrumentasi, di sini kampus kita itu bukan satunya aja memiliki ini, tapi ada juga kampus seperti kampus besar yang sudah mempunyai lulusan seperti Institut Teknologi 10 November atau ITS. Kemudian kampus-kampus yang lain yang memiliki program yang sama. Cuman kalau otomatis kalau kampus lain sudah mempunyai lulusan, berarti program sarjana ini ataupun rekayasa instrumentasi ini sudah mempunyai prospek yang bagus. Orang sudah membaca bahwa ini sudah memiliki lulusan dan bekerja, dan itu banyak kita lihat alumni-alumninya itu bekerja di perusahaan baik itu nasional maupun multinasional, dan ada pun perusahaan internasional seperti itu. Jadi kalau kita ketahui rekomendasi dari apapun yang lulus dari rekayasa instrumentasi dan otomasi, kalian bisa berkecimpung dimanapun, tapi spesifiknya kalian menjadi seorang instrumen engineer gitu. Oke, memang sudah ada gitu Pak Sudah ya. Nanti ada. juga akan direkomendasikan juga nanti kalau minatnya di sini nih nanti akan dicarikan gitu kan. Iya. Nah, jadi itu ITERA Friend ya buat kamu semua yang mendengar tadi pembicaraan Pak Sabar tadi ya. Semoga kamu juga tertarik nih untuk masuk dan join ke rekayasa instrumentasi dan juga otomasi gitu. Iya. Karena memang ngelihat dari prospek ke depannya gitu ya, dari kampus-kampus lain yang lebih dulu ada program studi itu memang sangat dibutuhkan gitu kan, apalagi di zaman sekarang masuk ke zaman 4.0 gitu kan, sangat dibutuhkan tentang instrumentasi dan juga otomasi gitu. Nah, tadi sudah saya senggol nih Pak terkait kaitan dari IA ini sendiri dengan industri 4.0. Kira-kira apa sih Pak kaitannya dengan 4.0 gitu Pak? Oke ya, jadi memang ITERA ini ingin menjawab tantangan industri 4.0 sebenarnya. Jadi menginginkan adanya lulusan yang memang spesifik untuk berkecimpung di industri 4.0 ini. Jadi lulusan dari instrumentasi dan otomasi ini diinginkan dapat pertama mengukur, kemudian mengendalikan ya, memonitoring ya yang berkaitan dengan instrumentasi, kemudian otomasi gitu. Jadi dengan adanya industri 4.0 ini tentu banyak lebih ke jaringan IoT dan instrumen cerdas gitu ya. Jadi butuh adanya pendalaman dalam otomasi seperti itu.
Oke, itu terkait dengan keterkaitan dari industri 4.0 gitu. Nah, di tahun-tahun berapa ya? Tahun 2021 kalau nggak salah yang metaverse mulai muncul gitu, Pak ya. Nah, terkait dengan metaverse itu sendiri dari prodi IA itu ada keterkaitan nggak sih, Pak? Metaverse ya. Aduh, jadi oke. Jadi kalau dari perspektif Bapak sendiri ya jelas prodi IA ini kan mendukung ya sepenuhnya perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya mungkin metaverse ini jelas suatu sistem apapun itu butuh namanya seorang engineer di bidangnya. Makanya kita ada robotik ya. Ada robotik, ada sistem instrumentasi cerdas, kemudian ada lagi artificial intelligence yang sudah kita masukkan supaya apa mendukung dari itu. Jadi secara tidak langsung sih ada hubungannya gitu. Oke, memang ada hubungan gitu ya. Oke, Hitera Friend ya, kita Pak Sabar dan juga Pak Dwi, kita sapa dulu nih Hitera Friend yang sudah bergabung di live streaming kita siang ini iya. gitu kan. Ini udah lumayan banyak sih ya, cuman agak turun nih viewersnya. Kenapa ya kira-kira tuh? Aduh. Ini karena tengah hari ya. Lemes-lemes gitu gimana? Kayaknya tadi banyak gitu kan, tapi sekarang menurun. Tapi alhamdulillah lah ya masih ada yang nonton gitu. Di sini ada Okin, halo Okin, ada Franz, ada It's, ada Dio, ada Lotea gitu kan. Halo semuanya yang nonton di live streaming kali ini gitu ya. Jadi buat kamu semua yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja komen aja di live streaming kita kali ini, karena nanti akan dijawab langsung oleh Pak Sabar dan juga Pak Dwi gitu. Karena Pak Sabar ini kan dosen yang asik sih kalau menurut Aris sendiri. Aris juga baru ngelihat Pak Sabar ini, tapi kelihatannya dosennya asik dan juga ramah gitu. Jadi kayaknya buat kamu yang mau masuk prodi IA sendiri bakalan enak gitu ketemu Pak Sabar selaku dosen. Jadi akan lebih ngerti sih kayaknya gitu. Karena dosen itu harus memiliki namanya kemampuan untuk memahami mahasiswa, karena kan Betul. generasinya berbeda-beda ya. Generasi milenial, kemudian generasi tahun 2000 ke atas itu beda-beda. Jadi kita harus gaya pun berubah kalau kita jadi dosen. Oke, terkait dari prodi IA sendiri gitu Pak. Kalau misalnya di tahun ini sudah melakukan penerimaan gitu ya. Nah, di tahun besoknya itu akan lebih banyak lagi menerima mahasiswa atau cukup di titik 100 mahasiswa gitu Pak? Oke. Jadi kalau untuk daya tampung, yang jelas prodi ini merupakan prodi yang sangat seksi dan menarik sekali. Jadi Seksi dan menarik. Karena apa? Karena tidak semua universitas besar itu buka prodi rekayasa instrumentasi dan otomasi. Yang buka untuk program teknik itu hanya ada di ITS, institutnya. Sedangkan kalau di program sarjana lain itu hanya dia program di bidang sains. Kalau kita di bidang tekniknya 60% teknik dan 40% teori secara umumnya gitu. Jadi kalau misalnya tahun depan, kalau peminatnya menurut Bapak kedepannya ini akan bertambah. Karena apa? Karena semakin banyaknya sistem yang sudah mulai perusahaan industri memikirkan bagaimana meminimalisir pekerjaan itu lebih mudah dan otomatis. Nah, makanya prodi ini sangat dibutuhkan khususnya di Sumatera nantinya. Gitu. Nah, kita udah bahas tentang instrumentasi dan juga otomasi gitu kan Pak ya. Kita mau ngobrol asik lagi, sharing nih ya tentang pengalaman Pak Sabar dan juga Pak Dwi nih ya. Kalau boleh tahu nih ya, latar belakang awalnya kuliah itu di jurusan apa sih kalau buat Pak Sabar nih? Iya, oke. Jadi kalau latar belakang nih ya. Kalau saya sendiri latar belakang saya seorang pendidik sebenarnya. Saya merupakan lulusan jadi sarjana pendidikan fisika. Kemudian S2 saya lanjut lagi di Universitas Indonesia mengambil konsentrasi fisika instrumentasi dan kontrol. Alhamdulillah S2 saya itu mendapatkan beasiswa LPDP nih. Ini sekalian terima kasih juga kepada LPDP. Luar biasa. Semoga nantinya yang masuk di jurusan prodi Bapak nantinya semua mendapatkan beasiswa semua. Amin. Untuk S2-nya. Jadi jangan takut karena S2 instrumentasi dan otomasi itu S2-nya sudah ada di ITB. Jadi kalian jangan takut jurusan ini kemana karena sudah ada foundernya ya kan. Di ITB untuk lanjut lagi kalau mau dalam negeri, luar negeri ada lagi. Soalnya lebih banyak.
gitu. Oke, ini kan Pak Sabar udah menjadi dosen gitu kan, Iya. berarti sudah banyak lika-liku yang dihadapi selama kuliah gitu kan, betul. selama jadi mahasiswa. Nah itu pertama kali nih, kenapa sih pengen terjun ke dunia fisika, kemudian S2-nya ngambil instrumentasi dan juga otomasi itu Pak? Oke, pertama kalau misalnya kita ketahui dunia mengapa ingin terjun di dunia instrumentasi dan kontrol atau otomasi. Pertama, Bapak berpikiran seperti ini. Kalau Bapak tuh tergantung dari minat dulu. Bapak suka yang praktek. Nah, kalau di dalam ilmu fisika yang praktek itu kebanyakan di fisika instrumentasi dan kontrol atau instrumentasi kontrol. Di situ membuat alat, bagaimana memahami cara kerja, kemudian kita membuatnya dengan menerapkan hukum fisika sehingga menjadilah suatu alat yang mungkin bermanfaat. Nah, dari situ bermula keinginan, wah, gimana nih kalau masuk jurusan ini aja, karena peminatnya nggak terlalu banyak, itu yang pertama. Nah, yang kedua, membuat alat ini butuh pemikiran dan butuh konsep yang sangat bagus sehingga tertantang. Jadi makanya masuk ke prodi instrumentasi dan kontrol gitu. Tapi akhirnya jadi dosen gitu Pak, nggak pusing gitu. Kalau dosen itu alhamdulillah, karena itu merupakan suatu passion, karena Bapak hobinya itu memberikan ilmu gitu. Memberikan suatu informasi baru, oh ini loh bermanfaat, ini loh gitu. Jadi apapun yang kita kerjain alhamdulillah itu bermanfaat gitu. Alhamdulillah gitu ya, termasuk beramal juga gitu kan, memberikan ilmu. Karena termasuk dalam amal jariah ya. Betul. Ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, kalau untuk Pak Dwi sendiri nih, latar belakang dari pendidikan Pak Dwi selama kuliah itu ambil di jurusan apa sebenarnya Pak? Tuh. Ya, kalau saya memang murni dari sains gitu. Jadi dari S1-nya sudah mengambil fisika instrumentasi gitu. Jadi ketika masuk S1 dulu melihat apa ya, resistor, PCB, kemudian alat-alat ukur, sensor, itu sangat tertarik gitu. Kemudian lebih dalam lagi membuat, merancang, kemudian dapat membuat suatu alat itu senangnya bukan main gitu. Jadi kita bisa buat robot, itu bisa buat drone dan macam-macam gitu. Dari hasil kerja sendiri itu sangat senang sekali gitu. Jadi makin lanjut kemudian ya makin tertantang ambil S2, kemudian jadi dosen gitu ya. Jadi sama dengan Pak Sabar nih, dapat beasiswa LPDP gitu. Jadi kalau di ITERA ini banyak yang dapat beasiswa gitu ya, dosen-dosennya. Jadi jangan takut nanti ketika nanti lulus, oh ini saya punya prestasi nih, saya pingin lanjut kuliah lah, minta saran nih dari dosen, bisa sekali gitu ya. Sangat berarti memang ada gitu Pak ya, kalau mau lanjut S2 nanti ada beasiswa gitu. Jadi jangan takut-takut untuk masuk prodi IA gitu kan, karena kedepannya juga jelas gitu kan. Terus juga tadi disenggol tentang memang dari awal suka sama fisika gitu Pak ya. Kok bisa gitu Pak suka? Saya aja yang masih maba kayaknya kok fisika agak berat gitu ya. Sebenarnya lebih ke instrumennya sih, lebih ke penerapannya. Jadi maka ketika ada prodi instrumentasi dan otomasi ini lebih bersemangat lagi gitu, karena tentu di sini lebih banyak terapannya gitu ya, dari hal merancang dan mungkin nanti memperbaiki ya, kemudian menemukan gitu, sehingga ada insight di dalam apa yang kita kerjakan gitu sih. Oke. Nah, kalau dari Pak Sabar sendiri nih ya, pernah nggak sih Pak selama masa kuliah gitu kayaknya ngerasa, kayaknya berat banget, salah jurusan nih ngambil kayaknya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya setiap individu, setiap manusia pasti pernah mengalami namanya masa down atau di bawah. Jadi dia berpikir bahwa, wah aku ini kok di sini nggak mampu ya, aku di sini nggak bisa ya, padahal belum dijalanin. Nah, ini kayak Bapak kasih tips nih, bahwa semua yang kita pikirkan itu, apapun itu, kalau kita pikirkan jelek, maka itu akan tersugesti dalam pikiran kita dan kita akan menjadi lemah. Betul. Nah, poinnya adalah fokus pada tujuan Anda. Apapun itu, sehingga nantinya misalkan nih, contoh, biasanya mahasiswa kalau misalkan dia berkeinginan sesuatu, itu pasti terwujud. Apapun itu, dia pasti akan kejar itu. Contoh, misalkan diibaratkan
dia ingin menembak seorang wanita atau mengejar seorang wanita. Bagaimana sih kita bisa bertemu, caranya bertemu, bagaimana kita bisa mencari perhatiannya. Dia nggak mikirin apa konsekuensinya, dia udah punya pacar atau belum. Nah, fokuslah kepada tujuan Anda, jangan fokuskan caranya dulu. Karena kalau di dalam motivasi itu kita fokus pada tujuan dulu, karena cara itu akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Intinya jangan overthinking Ah, gitu ya. betul. Kalau kita terlalu overthinking juga itu nggak baik, Nggak nanti baik kan. banget. Jadi bikin stres, bikin pusing, bikin misalnya ada tugas dari Pak dosen ini nih, terus dapat tugas lagi dosen dari Pak dosen ini lagi. Aduh, kok kayaknya banyak Asli. tugas gitu kan. Kalau dipikirin tuh makin pusing gitu Iya. kan. Tapi kalau dikerjain gitu kan, dicicil kan bisa tuntas Cicil. gitu. Kayak Aris juga kan masih masa TPB gitu Pak ya. Punya laporan praktikum juga, terus ada tugas-tugas besar gitu kan. Tapi masih bisa nih berdiri lagi, duduk di depan Pak Dwi dan juga Pak Iya. Sabar gitu kan. Sambil ngobrol asik gitu. Berarti kan enjoy gitu, Enjoy. berarti nggak dibawa beban gitu kan. Semua tugas juga alhamdulillah bisa dikerjakan asalkan memang kita mau mengerjakan gitu. Betul. Jadi kita jangan berpikir secara individu. Pikirkan, oh yang lain juga dapat tugas kok sama. Gimana kalau kita berkolaborasi, kerjain bareng-bareng. Nah itu spiritnya beda, makin semangat. Kalau kita ngerjainnya bareng-bareng ataupun apa gitu, maklum mahasiswa biasanya bareng-bareng yuk sama-sama. Minimal kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali nih, nggak tahu sama sekali dengan pekerjaannya, gunakanlah relasi ya teman, tanya bareng-bareng. Insya Allah kalau kita ngerjain bersama itu akan lebih mudah. Oke. Jadi ada istilah kalau kita berjalan sendiri, kita mungkin akan mencapai jarak tertentu. Tapi kalau kita melangkah bersama, maka kita akan melampaui 1 pulau 2 pulau. Gitu. Mantap. Bisa jadi quotes of the day nih ya. Quote of the day itu. Kalau kita inspirasi hari ini tuh. kalau kita melangkah sendiri itu kan terasa berat gitu kan. Ah, Tapi kalau berat. kita sama-sama insya Allah bisa ringan gitu kan. Sama halnya dengan ringan sama apa sih berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Iya. Nah, kalau untuk dosen dari Prodi IA sendiri itu udah ada berapa dosen, Pak? Dosen tetapnya? Kalau dosen tetapnya kita ada 6 orang. Kalau 6 disesuai dengan borang, jadi 6 orang ini mungkin terdiri dari beberapa prodi yang nantinya akan masuk ke dalam prodi rekayasa instrumentasi dan otomasi gitu. Itu cowok semua atau ada ceweknya? Wah, cowoknya imbang sih. Oh, cowoknya imbang. Iya, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Biasanya Oke. kalau dosen ibu-ibu kan paling detail. Kalau misalnya dulu waktu S1, S1 Bapak dulu kalau dosennya ibu-ibu pasti wah ini harus detail. Ada yang sedikit ini, kalau Bapak kan biasanya agak santai ya. Kalau Pak Sabar sih kayaknya santai banget gitu Santai kan. banget, ya. Kayaknya juga kalau mahasiswa yang dapat dosen wali Pak Dwi dan juga Pak Sabar gitu enak gitu, enjoy. Tapi juga dosen-dosen lain juga enak gitu kan. Kebetulan wali dosen Aris juga cewek tapi asik gitu Asik. kan. Diajak untuk berdiskusi gitu kan, diajak untuk mengeluh kesah gitu Keluh tentang kesah, iya. tentang prodinya kira-kira beratnya di mana, terus dikasih solusi. Nah, kalau dari prodi IA sendiri itu nanti akan merangkul mahasiswanya tuh akan ada proses pembelajaran secara tatap muka itu gimana nih Pak? Akankah dibimbing secara langsung, nanti dia kurang paham nanti akan diajari bener-bener atau gimana nih? Oke. Jadi kalau misalnya di dalam prodi A, kalau untuk pembelajaran tatap muka itu pasti ada. Ya kita sebutnya hibrid ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di ITERA. Atau ada tim BP kita minta izin dulu. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang berhubungan dengan core inti prodi, yang ini dirasa butuh praktek dan butuh tatap muka, maka kita adakan itu tatap muka sesuai dengan aturan protokol kesehatan seperti itu. Selain itu juga mereka nantinya Bapak juga harapkan dengan adanya nanti mahasiswa yang masuk di tahun pertama itu kita adakan namanya kaderisasi. Jadi setiap kakak tingkat itu mendidik adiknya satu gitu. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa, oh ini kurang ini seperti ini, pun ini. Jadi ada yang mereka tuh nggak kesusahan sendiri, tapi ada kakak tingkat yang membantu. Jadi kuliah di ITERA tuh asik gitu. Berarti nanti juga akan ada himpunan Pak ya, seperti dengan prodi lain gitu kan? Ada himpunan gitu. Nanti juga dari himpunan itu sendiri enggak bergerak sendiri, nanti pasti ada bimbingan Dipandu. dari dosen gitu kan, untuk kita arahkan. Jadi mengarahkan untuk mahasiswa baru juga lebih aktif dan Lebih juga aktif. lebih mengatur lah cara waktu gitu, gimana cara bagi Manajemen waktunya manajemen waktu karena kan gitu. baru dari SMA masuk ke kuliah
itu kan sangat, kalau nggak diberikan informasi, mereka akan kacau balau dalam manajemen waktunya. Makanya butuh di sini ada kakak tingkat ya, sebagai pendampingan supaya mereka udah terbiasa. Gitu. Oke, kita beralih ke Itera Friend dulu ya Pak. Kita lihat nih ya yang ada di live streaming ini kayaknya turun banyak yang turun ya. Kenapa nih? Apa karena bosen ngeliat Aris terus gitu kan? Karena soalnya dari kemarin mungkin yang live kok kayaknya kakak ini terus gitu kan. Tapi kalau kamu kepo gitu kan, kenapa kakak ini terus gitu? Bisa kepoin dong IG-nya aku gitu kan di @aris_munandar gitu kan. Kita bisa kenalan di situ kan, siapa tahu kamu yang masih bingung soal kuliah bisa juga tanya ke Kak Aris gitu. Kak ini udah manggil, padahal masih muda gitu. Oke, Itera Friend ya, buat kamu yang masih bingung ya, jangan lupa untuk tanya-tanya aja di kolom komentar gitu ya. Kalau kamu nggak berani untuk tanya langsung, kamu bisa tanya lewat DM aja di IG-nya PMB atau IG-nya instrumentasi dan juga automasi tadi. Oke, kira-kira dari Pak Sabar dan juga Pak Du, kira masih ada yang ingin disampaikan nggak gitu, menjelaskan terkait IA sendiri Pak? Oke, jadi ini manfaatkan nih 2 hari lagi ya, 2 hari lagi penutupan SBMPTN yang masih galau-galau. Udah deh, pilih prodi rekayasa instrumentasi dan otomasi ini pilihan pertama. Gitu ya. Siap. Prodi IA maju. Prodi IA ya. Pokoknya prodi IA harus ya Pak ya, harus. Jadi SBMPTN jangan disia-siakan. Ini jalur penerimaan yang lumayan besar, penerimaan kuotanya gitu kan. Jadi kalau kamu pilih prodi IA apalagi sebagai pilihan pertama itu akan berpeluang sekali gitu. Oke, dari Pak Sabar ada tambahan mungkin harapan untuk prodi IA ke depannya Pak? Pantun. Aduh. Oke, jadi kalau untuk prodi rekayasa instrumentasi dan otomasi buat teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke, kalian bisa ikutin IG kita yaitu instrumen.automasi_itera. Nah, kalian bagi yang belum memilih rekayasa instrumentasi dan otomasi menjadi pilihan satu, tenang, di kita di ITERA membuka seleksi satu, ada namanya SNMPTN Barat, kemudian ada namanya USK, ujian seleksi khusus untuk prestasi khusus. Kalian punya prestasi, kalian bisa nanti ikutin IG kita atau IG PMB. Kemudian ada ujian seleksi masuk USM yang diselenggarakan oleh prodi IA khususnya, di mana itu nantinya kalian akan diberikan tes baik itu wawancara maupun tes tertulis gitu, tapi langsung dari prodi kita gitu. Jadi seleksi masuknya masih ditunggu sampai bulan Juli, sekitar tanggal 6 Juli gitu. Jadi ikutin, pantengin informasinya di IG ada, di PMB ada, itu aja. Dan terus juga jangan takut, prodi IA memberikan suatu prospek lulusan kerja yang sangat luas. Kalian jangan takut karena prospek IA sangat dibutuhkan di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera tentunya. Terima kasih. Oke, tadi katanya kayaknya ada pantun nih dari Pak. Jadi nggak nih? atau udah lupa nih pantun yang udah dibuat? Oh iya, oke deh kalau gitu. Ini ada satu pantun nih buat buat teman-teman sekalian nih. Mungkin sedikit ini ya, dibantu ya Pak Dwi ya. Closingnya nih, closing ya, oke. Jalan-jalan ke kota Bengkulu. Cakep. Tidak lupa melihat bunga rafflesia. Oke. Mari teman-teman sekalian masuk ke prodi instrumentasi dan IA untuk yang pertama kali dan seterusnya. Maka kalian akan ketemu dengan orang-orang hebat dan kalian akan bertemu dengan Bapak dosen yang ada di sini di rekayasa instrumentasi dan otomasi gitu. Jadi ini kepanjangan ya? Kayaknya jadi panjang banget gitu ya pantunnya gitu tadi kan. Tadi sempat ikan gabus tadi. Lebih cepat lebih bagus gitu ya. Tapi akhirnya panjang gitu ya. Oke, kalau gitu 1 jam lagi. Iya. Oh, naik lagi nih, berarti tambah lagi berarti ya. Ada pertanyaan tuh. Nah, ini ada pertanyaan ya terakhir mungkin dari Abu_Fatih Hakim gitu ya. Prodi instrumentasi itu gimana ya Pak dan ngapain katanya Pak? Oke, mungkin Pak Dwi mau jawab, nanti saya tambahin. Oke, ya. Jadi prodi instrumentasi ini memang di dalamnya ya mempelajari dan mengkolaborasi gitu ya. Bagaimana cara mengukur ya, kemudian monitoring ya, bukan hanya cara tapi ya teknik
mengukur, monitoring, mengendalikan ya dan otomasi tentunya. Kemudian di dalamnya banyak lagi gitu ya, dari mulai mata kuliah yang berkaitan dengan instrumentasi dan otomasi seperti kecerdasan buatan, kemudian artificial intelligence ya, sensor, transducer dan programmable logic control ya juga dipelajari yang tentunya berkaitan dengan industri 4.0. Mungkin tambahan gimana? Iya, jadi kalau ditanya ngapain ya Pak? Iya, ya, pertanyaannya ngapain? Iya, ngapain gitu kan. Ngapain ya? Oke. Jadi tenang, di instrumentasi dan otomasi ini kita akan menciptakan SDM satu, dia di bidang instrumen dan otomasi engineer. Nah, pertanyaan instrumentasi engineer itu kerjanya di mana ya Pak? Itu kan yang jadi pertanyaan, ngapain ya Pak? Nah, kalau kita masuk ke dalam suatu pabrik atau suatu perusahaan industri, pasti di dalam industri itu butuh namanya seorang engineer yang mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja secara otomatis. Nah, disitulah kerjaan kita, bagaimana membuat sistem ini bisa bekerja secara otomatis dan mengontrol apakah proses dalam industri tersebut bisa berjalan dengan baik. Makanya di situ orang butuh instrumentasi. Mengapa harus diotomatisasi Pak? Karena industri tersebut harus dikontrol. Karena kalau misalnya sistemnya tidak dikontrol secara otomatis, mereka butuh orang kan lelah setiap hari mengontrol, ini gini nggak? Ada istilahnya itu kelelahan pada manusia. Jadi butuh alat, instrumennya apa? Itulah alat ukur, pengukuran, baik itu bisa mengukur flow, temperatur, seperti itu. Namun kalian tidak takut, peluangnya luas. Kalian bisa menjadi technopreneur. Kalian bisa bekerja di startup. Apalagi sekarang startup udah banyak bisa membuat smart home, membuat alat untuk ini. Itu luar biasa sekali. Startup yang bergerak di bidang IoT itu sangat sekarang nomor 2 bisnisnya di dunia, itu mulai berkembang. Nah, jadi ini merupakan prospek yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kalian hobi dengan dunia internet dan dunia pengukuran, dalam tanda kutip di sini ada otomasi dan instrumen engineer, itu sangat bagus gitu. Oke, ya buat interaver yang tanya tadi semoga terjawab gitu ya pertanyaannya gitu kan, dari prodi IA ngapain gitu kan, tadi udah dijelasin sama Pak Sabar gitu ya, sama Pak Dwi juga. Mungkin kalau kamu kurang lengkap dan kurang puas, kamu ya bisa tanya-tanya langsung gitu ya. Lagi-lagi lewat DM gitu kan, dan juga lagi-lagi lewat WhatsApp juga ada katanya di grup. Kamu klik aja di profilnya Instagram instrumentasi, di situ ada WA grup dari instrumentasi. Jadi kamu bisa tanyain langsung nih, nanti akan dijawab oleh admin dari dosen-dosen prodi IA gitu. Betul sekali. Dan juga sebenarnya kita sudah ada program Lentera gitu ya. Di situ juga kamu bisa lihat secara langsung program studi IA itu sudah ada Lentera, yaitu lebih kenal dekat dengan ITERA. Jadi di situ sudah menjelaskan tentang latar belakang berdirinya prodi IA dan juga tentang prospek kedepannya dari prodi IA itu gimana gitu. Oke, karena fokusnya di live streaming ini adalah harapan untuk dari ITERA Friend yang belum mendaftar UTBK gitu ya. Jadi kalau kamu yang masih belum submit ya, belum simpan permanen di pilihan kamu di UTBK, kamu bisa nih rekomendasi dan juga jadiin pilihan prodi IA sebagai pilihan kamu untuk di UTBK nanti. Karena kamu berkesempatan lebih besar gitu ya lolos di prodi IA sendiri, karena masih banyak peluang dari prodi IA karena menerima sekitar 100 lebih gitu ya. Kurang lebih 100 mahasiswa gitu. Jadi jangan lupa pilih prodi IA sebagai program studi pilihan kamu. Dan jangan lupa ya buat kamu yang akan melaksanakan UTBK nantinya semangat, dan jangan lupa untuk terus belajar karena usaha pastinya tidak akan mengkhianati hasil gitu, dan juga hasil akan berbanding lurus dengan usaha dan doa. Jadi perbanyak usaha, perbanyak doa, maka hasil akan mengikuti usaha dan juga doa itu sendiri. Kalau gitu kita udah hampir 1 jam Bang Indra ya, kita udah ngobrol asik bareng. Nggak terasa ya? Perasaan saya baru 1 menit loh. Kayaknya saya udah kekeringan nih Pak ya, udah berbusa-busa gitu ya, dari tadi pagi juga udah live streaming. Kayaknya bosen juga ITERA Friend lihat mukanya, kok muka kakak ini terus gitu ya, dari kemarin kayaknya kakak ini terus yang live streaming. Oke, kalau gitu daripada makin enek gitu udah cukup sampai di sini kita live streaming dan ngobrol asik bareng Pak Sabar dan juga Pak Dwi. Kurang lebihnya mohon maaf ya ITERA Friend semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, tetap semangat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. 3, 2, 1. Cek 1. Ini berat juga ya.
bisa jadi barbel.